Renungan hari ini, Suara Injil Ikutlah Yesus. Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021. Persembahan rohani. Di 726 ayat 1 Hamu jinouni Tuhanta kau yang dipanggil oleh Tuhan. Hamu jinouni Tuhanta sian na holom tu natiuri. Laho manjalo denggan basanai. Laho manjalo denggan basanai. Hamu do marga pinilitna, bangso ni Tuhan, nabadiai. Oum nang malim pinabangkit nai, mamaritahon denggan basana. Didok Tuhan tado tuhuriana, podai hamu masaluhutna bangso. Boan hamu mabaritana uli itu saluhutna nati nompai. Urupi hitama angkana pogos palua angka jol matarante. Apuli hitama angkana marsaki, tabayan marlida mapitunhi. Kau yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang. Untuk beroleh kasih anung rohnya. Untuk beroleh kasih anung rohnya. Kamu bangsa yang dipilihnya, pilihan Allah, bangsa yang kudus. Bangsa dan imam yang ditahbiskannya memberitakan kasih anung rohnya. Tuhan berfirman pada jemaatnya, jadikan semua bangsa muridnya. Masyurkanlah berita keselamatan bagi semua makhluk ciptaannya. Garis bawah asteris. Beri pertolongan bagi orang lapar, bebaskan orang yang terbelenggu. Beri penghiburan bagi yang berduka, yang buta celikanlah olehmu. Amin. Bacaan pagi, Bilangan pukul 6:22-27. Bacaan malam, Markus pukul 4:21-25. 1 Petrus 2:5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Imam dalam komunitas agama adalah pemimpin upacara atau ritual penyembahan kepada Tuhan. Dalam PL keimaman terbatas pada satu golongan tertentu, dari suku Lewi. Kegiatannya yang khusus ialah mempersembahkan kurban kepada Allah, mewakili umatnya, dan berbicara langsung dengan Allah, Kel 28:1, 2 atau 29:11. Setelah PB, Yesus Kristus adalah imam besar, satu-satunya, yang sempurna dan kekal. Melalui dan di dalam Dia, setiap orang Kristen kini telah menjadi imam-imam di hadapan Allah, Wahyu 1:6, pukul 5:10, 20:6. Ini berarti semua orang percaya boleh langsung menghadap Allah melalui Kristus. 1 Pet pukul 3:18, Yo 14:6 F pukul 2:18 dan berkewajiban untuk hidup kudus. 5,9 pukul 1:14-17 yang mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah. Demikianlah pengajaran Rasul Petrus dalam nas kita hari ini kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan Asia Kecil. 1:1. Jemaat Kristen adalah rumah rohani yang dibangun dengan menggunakan batu hidup, yakni setiap jiwa warga jemaat untuk tujuan terwujudnya keimaman yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di sini ditekankan kesamaan orang-orang percaya dengan Kristus. Kita adalah batu yang hidup yang dipakai Allah untuk membangun bangunan kudus, suatu rumah rohani, yaitu gereja. Sebagai rumah rohani, gereja memiliki kemuliaan yang melampaui kemuliaan bait Allah Yahudi. Imamat kudus di dalam rumah rohani mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah jalan satu-satunya ke tempat yang maha kudus bagi semua orang percaya, sebagai kurban yang menggantikan kurban-kurban orang Yahudi. Melalui Kristus, seorang yang tadinya berdosa sekarang dapat mempersembahkan kurban yang berkenan dan dapat diterima oleh Allah yang kudus. Rom 12:1-2. Kita sebagai umat Allah yang kudus telah boleh masuk ke tempat maha kudus oleh karena Yesus Kristus. Bukan hanya berdiri di pelataran sekeliling. Korban-korban yang meneguhkan perjanjian yang lama Kel 24:5-8 diganti dengan korban-korban rohani. Hanya mereka yang memiliki iman di dalam Kristus dapat berfungsi di bait rohani Allah untuk mempersembahkan korban rohani, yaitu kehidupan dan diri yang kudus. 1 ayat 14-16, Rom 12 ayat 1-2. Karena itu, mari, ikutlah Yesus. Amin. Doa, pakailah kami sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, ya Tuhan Yesus. Terimalah persembahan hidup kami, kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Bacaan pagi, Bilangan 6 ayat 22-27. Dan 6 ayat 22 Tuhan berfirman kepada Musa. 6 ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. 6 ayat 24 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 6 ayat 25 Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 6 ayat 26 Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 6 ayat 27 Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kita sebagai umat Allah yang kudus telah boleh masuk ke tempat maha kudus oleh karena Yesus Kristus. Bukan hanya berdiri di pelataran sekeliling. Korban-korban yang meneguhkan perjanjian yang lama Kel 24:5-8 diganti dengan korban-korban rohani.
Hanya mereka yang memiliki iman di dalam Kristus dapat berfungsi di bait rohani Allah untuk mempersembahkan korban rohani, yaitu kehidupan dan diri yang kudus. 1 ayat 14-16, Rem 12 ayat 1-2. Karena itu, mari, ikutlah Yesus. Amin. Doa, pakailah kami sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, ya Tuhan Yesus. Terimalah persembahan hidup kami, kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Bacaan pagi. Bilangan 6 ayat 22-27. Dan 6 ayat 22 Tuhan berfirman kepada Musa. 6 ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. 6 ayat 24 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 6 ayat 25 Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 6 ayat 26 Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 6 ayat 27 Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Dikutip dari WhatsApp Jarkom Kristen oleh PH Sitompul.